Assalamualaikum sahabat masa kini, apa kabar kalian semuanya di rumah? Nah, hari ini Putri tuh ada di rumah galeri produksi sambal goreng kentang. Bulan puasa nih mikir nih, aduh ini kayaknya aku mager kali nih sahur, mau masak apa ya untuk makan, yaitu pasti ngantuk kali. Indomie lagi. Sekarang kalian nggak perlu khawatir, udah ada nih sambal goreng kentang dan opak. Jadi kalian kalau misalkan sahur nggak perlu mikir-mikir lagi aku nanti goreng telur ya atau goreng nugget ya, nggak usah lagi. Ini udah ada makanan yang sehat tanpa bahan pengawet dan bisa kalian makan kapan aja kalian mau. Tapi jangan pas lagi puasa ya. Ini sekarang kita bakalan lihat di keripik kentang ini dan opak ini diproduksi di dalam. Ini kita sekarang berada di rumah produksinya. Langsung aja kita lihat ke dalam, oke? Jadi Bu, gimana sih Bu awalnya tuh terpikirkan untuk bikin usaha ini Bu? Ya, awalnya memang kami bergerak di 2013. Waktu itu terpikirkan oleh kami bahwa banyak ibu-ibu yang sekarang ada kegiatan misalnya yang membantu pendapatan keluarga itu bergerak dari rumah masing-masing. Jadi di situ ada perkumpulan yang membuat kue-kue kering, misalnya ada peyek, ada rengginang, ada keripik, termasuk juga sambal goreng. Jadi terpikirkan oleh saya untuk kita bentuk suatu kelompok usaha bersama. Jadi kita munculkan kue kering. Jadi karena memang bergerak ini yang lebih dominan waktu itu adalah sambal goreng kentang. Jadi dalam perjalanan waktu semasa masih terbentuk dari awal, kami mengajukan ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan ada respon. Lalu kami mulai memproduksi di rumah, masih home industry. Jadi yang biasanya bergerak di rumah nih, kami bersatu memunculkan sambal goreng kentang, produksi di satu rumah dan kami berkumpul di situ semua. Dan waktu itu sistem pemasaran yang kami lakukan adalah dengan menjinjing ya dari rumah ke rumah gitu ya. Kebetulan waktu itu juga misalnya di Banda Aceh juga ada Balai Inong, kami di Kecil Menara ada rumah Balai Inong. Jadi jaringan-jaringan yang kami bentuk waktu itu adalah dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dengan Dinas Sosial. Jadi kami tawarkan, kemudian bila ada pesanan langsung kami proses. Dalam perjalanan waktu memang kita akui juga ada kelemahan, misalnya ibu-ibu kan untuk meninggalkan rumah setiap hari memproduksi itu ada kendala. Jadi mungkin apalagi ditambah keadaan COVID yang sekarang itu berpengaruh juga bagi daya beli masyarakat yang sangat lemah. Akhirnya 2020, awal tahun 2020 kami mendapat tawaran dari Kotaku bahwa apa yang bisa dibangun untuk Kecil Menara, karena mungkin ada program di Kotaku beberapa, memang terbatas programnya, bisa dibangun berbentuk rumah produksi. Dan akhirnya kami sepakat dengan BKM, waktu itu juga saya seorang BKM dan Bu Saniah sebagai koordinator. Akhirnya kami memunculkanlah sambal goreng, dan alhamdulillah di akhir tahun 2020 Kotaku setelah sekian lama melalui proses, ada prosedurnya lah, apalagi bangunan yang kayak gini bagus ya. Akhirnya ya disetujui dan 2020 akhir itu mulai dibangun rumah produksi. Dan kami di situ sangat bahagia di Januari kemarin di launching dan kami munculkanlah sambal goreng kentang. Sambal goreng kentang ya? Iya. Jadi awalnya itu memang udah dari tahun 2013 ya Bu? Iya. Tapi belum ada rumah produksi. Bahkan kami nggak terbayang satu saat ada rumah produksi seperti ini. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan yang di tahun yang dulu itu bikinnya di rumah pribadi gitu? Ya, di rumah ketua kelompok, dan itu waktu itu termasuk TV Aceh meliput kami kerja. Emang ada komunitasnya ya Bu? Iya. Di rumah produksi ini sendiri pekerjanya memang dominan ibu rumah tangga? Ya, kami memperkerjakan ibu rumah tangga yang berdomisili di Kecil Menara. Iya, jadi kami berpikir disitulah kesempatan kita untuk bisa membantu pendapatan keluarga dengan tidak keluar dari kampung. Kampung pun bisa maju, ibu-ibu pun bisa kompak bersatu.
daripada nggak ngapa-ngapain di rumah kan. Iya, Jadi betul. lebih baik bekerja untuk hal yang bermanfaat seperti ini ya. Iya. Nah, untuk variannya sendiri nih Bu, selain sambal goreng kentang ada apa aja nih Bu? Oh ya, memang kami munculkan sambal goreng kentang, tapi seiring dengan waktu mungkin sambal goreng kentang karena modalnya pun lebih berat. Jadi kami teringat ada ide-ide yang bisa terjangkau kepada masyarakat. Akhirnya kami idekan ada opak juga, tapi opak yang sudah dibumbui dan alhamdulillah inilah opak yang udah dibumbui juga iya, sama seperti sambal iya. goreng kentang ya. Ini kami tempatkan di sekolah-sekolah, kemudian di warung-warung. Oh, ini masuk juga ke sekolah-sekolah? Iya, ya? masuk sekolah-sekolah. Harganya berapa nih Bu kalau untuk satu package ini? Ini harga pabrik 4.000 satu packing. Rp4.000? Iya, Rp4.000. Tapi ini lancar prosesnya, begitu proses langsung habis. Gitu. Sekali proses langsung habis. Iya. Biasanya dalam satu hari berapa banyak Bu diproduksi? Sekitar lebih kurang 30 kilo sampai 50 kilo prosesnya. Opak Jadi dan hari kentangnya juga? opak dari ubi. Oh, opak dari ubi. Jadi walaupun kita munculkan di rumah produksi kita ikonnya itu sambal goreng kentang, tapi ada variannya yang lain gitu. Jadi bisa mungkin nggak suka kentang, ada pilihan ubi. Benar. Ya. Nah kalau misalkan ada yang request gitu nggak disambelin itu bisa juga ya Bu ya? Bisa. Original. Original ya. Anak-anak kan mungkin ada yang nggak bisa makan. Kentang ada juga original tanpa bumbu. Tanpa bumbu. Ya. Itu harganya berbeda atau sama? Harganya beda. Ya, lebih murah sedikit lah, nggak pakai bumbu kan. Kalau untuk sambal goreng kentangnya sendiri itu berapa Bu? Sambal goreng kentang harga kau ngambil di pabrik 28.000. 28.000 itu seberapa? Ukurannya 250 gram, 250 seperempat. Itu sudah masuk di dalamnya teri medan sama kacang tojin. Jadi ini bebas pengawet, nggak ada penyedap, nggak ada pengawet. Dan ini udah pernah pengiriman keluar kota atau cuma di sini aja? Keluar kota ada, ke Takengon, ke Medan, ada beberapa tempat, ke Langsa. Masih juga. seputaran Sumatera ya? Iya. Nah, sampai ke Simelu ada juga, tapi lebih ke pesanan pribadi gitu, bukan dikirim dalam jumlah banyak. Kalau misalkan pengiriman keluar kota itu tahan berapa lama nih Bu? Kalau secara tampilan kemasannya, tahannya bagusnya sebulan. Tapi sebenarnya untuk dimakan bisa lebih dari sebulan. Tapi kalau untuk kita pasarkan, maksudnya kurang menarik tampilannya, kemasannya udah berdebu atau apa. Jadi ini tuh sebenarnya tahan lama tanpa bahan pengawet juga ya, bisa disimpan sampai jangka waktu yang diinginkan gitu betul. ya. Ini pun memang untuk saat ini banyak tawaran-tawaran untuk kerjasama, tapi kan kami sedang melihat istilahnya kita produk seperti ini, apalagi kuliner ya. Jadi lain orang yang merasa, lain muncul walau berbentuk koreksi, saran, pendapat itu memang kita terima. Kemudian kita sebagai pengelola rumah unit produksi sedang mencari formula yang tepat. Misalnya ada yang merasa, oh ini kebanyakan gula. Oh kalau ini saya tambah gula. Jadi kita sedang memformulasikan apa ini yang paling banyak permintaan. Sesuai dengan rasa yang itu juga persoalan yang kami hadapi di bidang pemasaran sekaligus di bidang produksi. Jadi nanti ya mudah-mudahan ke depan ibu-ibu yang ada di Kampung Geci Menara lebih bersemangat. Karena kami juga akan buka peluang menerima karyawan pekerja yang lain kalau memang sudah maju. Banyak pemirsa atau yang memang netizen, sahabat masa kini yang memang ingin merasakan sambal goreng kentang produksi Kampung Geci Menara, kami terima di rumah produksi. Ya, nanti kontak personnya. Ada Instagramnya juga ya Bu ya? Iya, ada Instagramnya. Sambal goreng kentang. Nah, nanti kita sambal goreng kentang description box biar sahabat masa kini juga bisa langsung lihat gimana produknya ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama.